Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliati Ratnaningsih, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Situbondo. Kali ini saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara Modul 1.1. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dapat diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Seorang anak dilahirkan dengan kekuatan kodrat yang masih samar-samar. Maka dari itu, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa tujuan pendidikan itu adalah menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis yang samar-samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Untuk mencapai tujuan pendidikan, maka Ki Hajar Dewantara menyampaikan tentang dasar pemikiran yang antara lain yaitu filosofi ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tuturi handayani, yang artinya saat berada di depan, pendidik harus memberi teladan. Saat berada di tengah, maka pendidik membangkitkan semangat. Dan saat berada di belakang, pendidik harus memberi dukungan. Ki Hajar Dewantara juga menyampaikan bahwa seorang anak itu harus merdeka. Artinya, pendidikan harus menjadikan anak sebagai manusia yang hidupnya lahir dan batin tidak bergantung kepada orang lain, akan tetapi bersandar atas kekuatan dirinya sendiri. Pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan sesuai kodrat alam maksudnya, pendidikan harus melihat latar belakang dan kondisi siswa termasuk sosio-budayanya. Sedangkan kodrat zaman artinya, pendidikan harus mengikuti perubahan zaman dengan segala tantangan yang ada di dalamnya. Agar pendidikan bisa berjalan dengan baik dan berhasil, maka diberlakukan asas trikon, yaitu pendidikan bersifat kontinu, yang artinya terus-menerus berkesinambungan dengan perencanaan yang baik. Kemudian bersifat konvergen, yaitu menuju titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Juga bersifat konsentris, berarti menghargai keberagaman, merdeka, tapi tak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri. Pemikiran selanjutnya yaitu pendidikan bukanlah tabula rasa. Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai keinginan orang dewasa. Maka dari itu, pendidikan itu bersifat menuntun, memfasilitasi atau membantu anak untuk menebalkan garis-garis samar yang ada pada dirinya untuk memperbaiki lakunya menjadi manusia yang seutuhnya. Di samping itu, kekuatan sosiokultural menjadi proses penebalan kekuatan kodrat anak yang masih samar-samar tersebut. Pendidikan itu bersifat menghamba kepada anak. Pendidikan harus memandang anak dengan rasa hormat, menghargai kebebasan, keberagaman, dan kemampuan anak. Pendidikan harus berorientasi pada peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator, bukan satu-satunya pentransfer ilmu. Pendidikan diharapkan bisa melahirkan insan dengan budi pekerti yang luhur. Budi pekerti merupakan keselarasan atau keseimbangan antara cipta, rasa, karsa, dan karya. Keselarasan hidup anak dilatih melalui pemahaman kesadaran diri yang baik tentang kekuatan dirinya, kemudian dilatih mengolah diri agar mampu memiliki kesadaran sosial bahwa ia tidak hidup sendiri dalam relasi sosialnya, sehingga ketika membuat sebuah keputusan dapat bertanggung jawab dalam kemerdekaan dirinya dan kemerdekaan orang lain. Pandangan saya tentang murid dan pembelajaran sebelum mempelajari modul 1.1 yaitu, saya menganggap anak adalah selembar kertas kosong yang bebas saya tulisi sekehendak hati saya, atau saya harus memberikan ilmu kepada mereka. Saya menganggap siswa sebagai objek dan cenderung ceramah dalam pembelajaran atau teacher center. Saya kurang memperhatikan keberagaman anak atau menganggap kemampuan setiap anak adalah sama. Dalam pembelajaran saya mengutamakan ketuntasan materi, mengingat tuntutan materi pada pelajaran saya sangatlah padat. Keberhasilan pendidikan saya ukur dengan KKM.
Siswa yang telah berhasil mencapai KKM, maka saya anggap telah berhasil. Saya juga sering memarahi anak jika melakukan suatu kesalahan atau kurangnya kesabaran pada diri saya. Bahan pemikiran dan perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1 yaitu akhirnya saya menyadari bahwa anak bukanlah selembar kertas kosong yang bisa saya tulisi sekehendak hati. Tapi anak terlahir dengan kodrat dan kemampuannya masing-masing yang butuh tuntunan untuk memperbaiki lakunya hidup, bukan dasarnya, juga menjadi manusia yang merdeka. Dalam pembelajaran, saya harus menganggap murid sebagai subjek. Artinya, saya harus melakukan pembelajaran bermakna berpusat pada siswa. Saya sebagai guru hanya sebagai fasilitator saja. Saya tidak bisa menyamaratakan anak karena setiap anak memiliki kemampuan dan karakter yang berbeda-beda. Maka dalam mendidik perlu dilakukan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran tidak untuk mengejar ketuntasan materi saja, tapi juga harus mempertimbangkan pemahaman, manfaat, dan karakter siswa. Untuk melihat keberhasilan pendidikan, kita tidak bisa hanya melihat dengan ketuntasan belajar atau KKM saja. Artinya, kita harus menilai secara menyeluruh, tidak hanya secara kognitif, tapi juga karakter anak, juga psikomotornya. Jika ada murid yang melakukan kesalahan, maka saya harus menuntun, mengarahkan dengan sabar dan ikhlas, bukan memarahinya. Penerapan pembelajaran yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan saya lakukan antara lain, yaitu pertama, merencanakan dan menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa atau pembelajaran abad 21. Yang kedua, bersikap menuntun dan bukan bersikap menuntut kepada murid. Yang ketiga yaitu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan kemampuan atau karakter siswa. Yang keempat, melakukan pembelajaran secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kelima yaitu melakukan pembiasaan sebagai budaya sekolah demi tercapainya budi pekerti yang luhur. Keenam, menciptakan pembelajaran menyenangkan dengan berbagai permainan. Ketujuh, membekali murid dengan pembelajaran life skill. Dan yang kedelapan yaitu menerapkan profil pelajar Pancasila demi tercapainya murid berakhlak mulia. Kesimpulan dan refleksi dari saya, terima kasih, salam sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.